Terus next di sini kita akan ngebahas sel sama transport membran. Sel itu jujur gue bingung mau ngebahas apa enggak, karena kayak di kisi-kisi yang dia kasih ada, maksudnya kayak ya ada, cuman gue nggak pernah ngeliat soal TO. Siapa tahu besok keluar, I don't know. Tapi basically ya udah kita bahas aja. Sel yang pertama ada mitokondria. Mitokondria buat apa? Respirasi sel untuk menghasilkan energi. Ya, nanti yang hubungannya ke materi kelas 12, katabolisme, transfer elektron, ya, that kind of stuff. Kan nanti endingnya kan hasilnya adalah ATP juga kan, ya makanya kenapa dia menghasilkan energi. Atau the powerhouse of cell. And then kalau misalnya nukleus atau inti sel, dia mengatur kegiatan aktivitas sel. Kalau nggak ada nukleus ya itu nanti jatuhnya prokaryotik. Oh ya, jangan lupa ya guys, ada prokaryotik sama eukaryotik. Eukaryotik berarti yang ada nukleus atau yang ada membran inti. Prokaryotik itu nggak ada. Prokaryotik contohnya adalah bakteri. Kalau ini secara keseluruhan nukleus, kalau yang tengahnya ini nukleolus. Terus next ada ribosom. Ribosom itu biasanya titik-titik. Itu untuk sintesis protein. Kemarin di kelas 12 kita juga udah belajar yang kalau kalian ingat sintesis protein yang kayak gini, yang ada pintu-pintunya, ada E, P, A, ini kan ribosom. Dia kan ngebentuk protein kan, makanya kenapa fungsi sintesis protein. Prosesnya yang panjang kali lebar itulah. Nah, terus ada juga RE atau retikulum endoplasma. RE itu ada dua, ada kasar sama halus. Bedanya cuman kalau kasar dia ditempelin sama ribosom, kalau halus dia nggak ada ribosom. Nah, kalau kasar karena ada ribosom berarti fungsinya sama, sintesis protein. Sedangkan kalau halus itu bisa banyak. Detoksifikasi racun bisa, nyimpen kalsium bisa. Nyimpen kalsium itu nanti terlihatnya di saat kontraksi otot ataupun sintesis karbo sama juga lemak. Nah, ini gambarnya kalau misalnya RE halus, which is dia nggak ada ribosom. Badan Golgi itu kayak gini. Nah, biasanya orang bingung gimana cara bedain RE sama badan Golgi kan. Kalau misalnya based on gambar. Kalau kalian nukleus ada pacuan, iya. Acuan itu masih di nukleus. Kalau nukleus dan sampingnya ini berarti udah pasti RE. Dan kalian bisa lihat nih, ini kan kasar gerigi-gerigi, ini berarti RE kasar. Sedangkan kalau ini halus nggak ada ribosom berarti ini RE halus. Nah, badan Golgi itu is a little bit far dari nukleus. Jadi dia di sini. Dan bentuknya pun beda. Tapi kalau kalian kayak bingung dan takutnya besok gambarnya juga jelek, lihat aja dari jaraknya. Kalau yang agak jauh berarti badan Golgi atau aparatus Golgi. Tapi kalau yang deket banget sama nukleus itu pasti RE kasar. Enggak. Iya, RE kasar paling dekat. Terus sini ya RE halus. Ya basically ya RE lah, retikulum endoplasma yang paling dekat sama nukleus. Nah, kalau badan Golgi dia itu modifikasi protein atau terlibat dalam transport endomembran. Makanya nanti fungsinya ada bisa banyak, ngebentuk lisosom, vesikula, ataupun nanti dia ngebentuk vesikula yang buat eksositosis membran sel. Maksudnya apa? Jadi gini ceritanya, transport endomembran itu satu kesatuan. Jadi kan kita tahu nih, dari nukleus dia kan kalau lo ingat yang materi kelas 12, itu kan nanti ada kayak replikasi, transkripsi, translasi. Nah, aslinya dimulainya itu semua dari situ. Dimulainya dari DNA diubah ke mRNA. Nah, ini kan terjadinya di mana? Di nukleus kan. Jadi nanti mRNA-nya itu transkripsi kan terjadinya di sini. Ini agak sedikit nyindir kelas 12, nggak apa-apa lah ya. Terus nanti mRNA itu bakal keluar. Kemana? Tergantung. Ada yang ribosom yang di sitoplasma, which is kita ngomong itu ribosom bebas. Ada juga ribosom terikat. Kalau terikat berarti terikat di mana? Ya di area kasar. Nah, mRNA sini nanti dia bakal keluar. Dan kalau transport endomembran, kita ngomongin transport endomembran ya, dia bakal kayak disintesis jadi protein di ribosom yang di area kasar. Ngebentuklah protein. Nah, protein itu nanti bakal menuju badan Golgi. Yang di sini masih raw, yang dihasilkan nama area kasar masih raw. Di sini kayak kita ngomong ini pematangan gitulah. Antara ditambahin gula, ditambahin lemak, basically jadi protein yang fungsional. Dari situ, makanya kenapa badan Golgi itu bisa banyak kebentuk vesikulanya. Nanti ada vesikula yang buat membran plasma, which is nanti protein yang di dalamnya bakal di eksositosis keluar. Eksositosis itu kayak dibuang keluar. Ataupun juga ada kayak ngebentuk lisosom nantinya. Lisosom itu nanti yang buat kayak cerna organel yang rusak, ataupun kayak fagositosis itu kayak makan zat benda asing. Nanti gue taruh deh kalau misalnya kalian mau lebih at least ngerti overview gimana transport endomembran. Nanti gue taruh linknya yang kayak itu helpful sih kalau kalian mau tahu, dan buat at least biar lebih enak gimana kalian bisa ngafalin fungsinya. Karena fungsi ini tuh, fungsi badan Golgi itu jujur banyak.
Tapi ya itu gue hanya jelasin sekilas aja sih. Terus tadi lisosom, seperti yang udah gue mention nih. Lisosom itu dia itu pH-nya asam. Dan nah ini gue bingung. Kalau di gambar ini tadi di sini ada 2, ada di sini sama di sini. Maksudnya sel hewan sama sel tumbuhan. Cuman gue lupa Lina ngomongnya apa. Jadi mendingan lo orang cek di notes kalian sendiri, oke? Tapi basically lisosom itu fungsinya adalah untuk autofagi atau fagositosis. Fagositosis itu artinya makan. Dia makan apa? Zat asing. Jadi kalau ada sel dan ada zat asing yang masuk, itu kan termasuknya kayak mungkin aja berbahaya kan. Ya dimakanlah sama lisosom ini. Jadi kayak kalau lu bayangin dia kayak Pac-Man. Lu tahu game Pac-Man kan? Ya, ngemakan kayak gitu. Autofagi itu juga autofagi dia juga makan kayak Pac-Man konsepnya, tapi dia makan kalau organel yang udah rusak ataupun tua. Jadi kalau misal nih ada mitokondria di sel itu udah tua ataupun rusak, dimakan sama lisosom ini. Next ada sentrosom. Sentrosom hewan only karena nanti ada hubungannya ke materi yang pembelahan, mitosis, meiosis. Cuman hewan yang punya sentrosom, which is kayak sepasang sentriol dan hurufnya dan bentuknya kayak huruf T gitu. Ini ya untuk pembelahan sel dan disusun oleh mikrotubulus. Vakuola next ada 2, maksudnya ada 2 itu ada di 2 sel. Ada yang di sel tumbuhan sama sel hewan, cuman kalau tumbuhan gede banget, sedangkan kalau hewan kecil. Dan fungsinya cadangan makanan. Kenapa yang tumbuhan itu gede banget? Karena kayak tumbuhan itu kan biasanya kayak metabolisme sama ada banyak reaksi yang di tumbuhan. Itu dia berlangsungnya di vakuola. Makanya kenapa vakuolanya itu cenderung lebih besar. Terus yang ada 2 terakhir, ada peroksisom sama ada kloroplas. Which is kalau misalnya kloroplas itu cuma di hewan doang, iya benar. Dan fungsinya seperti yang diketahui fotosintesis. Nanti ada hubungannya juga ke kelas 12, metabolisme, reaksi gelap dan reaksi terang. Cuman kalau di sini secara overview aja, maksudnya secara kayak singkat aja. Ini kloroplas atau plastida. Jadi kayak kalau yang sendiri ini kita sebut tilakoid, tapi kalau tumpukan tilakoid kayak satu kesatuan ini sebutnya grana. Which is kalau misalnya tilakoid atau grana itu tempat terjadinya reaksi terang. Kalau misalnya stroma ini cairannya, ini reaksi gelap. Kata gua sih ya, gua nggak tahu. Cuman kayaknya besok paling mentok-mentok kalau keluar pun cuman yang ditanya kayak reaksi gelap itu terdiri dari 3 reaksi. Ada fiksasi CO2, reduksi sama regenerasi. Sama kalau reaksi terang pun paling terjadi fotolisis air. Intinya kayak antara pembeda reaksi gelap, reaksi terang atau apa. Kayaknya nggak mungkin detail banget, tapi gua nggak tahu. Itu nggak tahu, itu prediksi gua doang sih guys. Intinya begitu. Terus kalau misalnya peroksisom itu ada katalase, enzim katalase. Ingat kalau ase berarti itu artinya enzim. Dia ngepecah H2O2, itu adalah hidrogen peroksida menjadi air sama oksigen. Kenapa harus dipecah? Karena balik lagi H2O2 itu kalau ada di sel kebanyakan ya lu kemungkinan mati karena itu racun. Sel sih gitu aja sih. Kita brief aja. Oh ya, ini belum. Ada membran plasma sama sitoplasma. Ya membran plasma itu basically kan seleksi masuk keluar zatnya ya. Jadi kalau misalnya ada zat mau masuk ataupun keluar, dia yang jadi penyeleksinya. Membran plasma itu ini loh. Nih, ini membran plasma. Sama pembedanya kalau di sel tumbuhan ada dinding sel. Jadi dia kokoh. Nanti ini ada hubungannya sama nanti di transport zat. Kalau animal cell nggak ada dinding sel. And sitoplasma ya cairannya. Untuk reaksi-reaksi berlangsung. Next ke transport zat. Osmosis dan difusi itu termasuk transport pasif. Apa yang dimaksud pasif? Pasif itu berarti lu nggak pakai energi dan lu ngikutin gradien konsentrasi. Gradiennya itu selalu berlangsung dari yang tinggi ke rendah. Ini yang harus ingat. Nggak pakai energi sama tinggi ke rendah. Sekarang kita langsung ke bedanya osmosis sama difusi. Kalau osmosis itu yang gerak pelarutnya atau in case biasanya air. Kalau difusi itu zat terlarutnya. Bisa banyak sih. Tapi balik lagi dua-duanya itu mengikuti gradien konsentrasi yaitu dari tinggi ke rendah. Nah ini yang biasanya keluar. Kalau di sel hewan itu kemungkinan ada pecah kalau di hipotonis. Tapi kalau sel tumbuhan nggak mungkin pecah karena itu lagi yang tadi gue ngomong fungsi dinding sel berhubungannya di sini. Karena dia ada dinding sel, dia nggak bakal bisa pecah. Kita akan bahas dari sel hewan dulu. Hipotonis. Hipotonis itu berarti larutan hipotonis itu bentar, gue tulis aja ya. Kalau hipotonis itu zat terlarut, larutan memiliki konsentrasi
zat terlarut yang rendah. Sedangkan kalau hipertonis, maaf kalau tulisan gue jelek ya, larutan intinya memiliki konsentrasi zat terlarut yang tinggi. Nah, jadi kalau hipotonis, ini kan hipotonis itu kan memiliki konsentrasi zat terlarut yang rendah. Harus diingat ya, ini harus diingat. Ini notes. Jadi kalau konsentrasi zat terlarutnya rendah, otomatis zat pelarutnya atau airnya itu tinggi. Jadi kebalikan. Sedangkan kalau ini, karena dia konsentrasi zat terlarutnya tinggi, berarti pelarutnya rendah. Atau airnya, atau kayak partikel airnya itu rendah. Jadi kalau dalam kasus ini hipotonis, berarti kan dia airnya tadi tinggi kan? Cenderung lebih tinggi dibanding di dalam sel. Kita ngomongnya relatif ya, jadi kayak kita bandingin dalam dan luar sel. Kalau larutan hipotonis tadi pelarut airnya itu tinggi. Berarti kalau di dalam sel kita bandingin relatif, airnya lebih rendah. Makanya kenapa osmosis berarti dari luar ke dalam, airnya masuk. Bayangin nih, lu ada kayak sel, airnya masuk, makin lama dia makin kayak balon kan. Nah, udah makin kayak balon, karena dia nggak ada dinding sel atau nggak ada yang buat kokoh, makanya dia ada kemungkinan pecah. Pecah itu kita namanya lisis. Makanya kenapa larutan hipotonis, kalau sel hewan dimasukin ke situ, dia pecah, lisis. Next, isotonis. Kalau isotonis, itu air dan pelarutnya sama. Makanya kenapa dia normal, berarti sama aja kayak kondisi air di dalam sama di luar sel sama. Dan itu tidak efek apapun kan. Kayak seimbang gitu loh, ya sama. Jadi kayak dia normal. Sedangkan kalau hipertonis, berarti kan dia konsentrasi zat terlarutnya tinggi kan, di luar. Zat terlarut di luar kan tinggi. Terlarut ya, tinggi. Pelarutnya rendah. Dibandingin di dalam sel, pelarut atau airnya, dia malah cenderung lebih tinggi, terlarutnya rendah kan. Nah, tadi kalau osmosis air, dia dari tinggi ke rendah. Dari pelarut tinggi ke rendah. Makanya kenapa airnya dari dalam sel menuju keluar sel. Kalau ada sel, kan terdiri dari air banyak kan kita, 95% kurang lebih, atau 90% gue gak tau lah. Tapi intinya air banyak. Nah, air banyak dia keluar, ya menciut, mengkerut. Mengkerut itu kita ngomong sebagai krenasi. Begitu deh. Itu kalau yang hewan. Sama konsepnya kalau di tumbuhan. Tumbuhan kalau ditaruh di hipotonis, which is yang kalau di luar konsentrasi airnya tinggi, sedangkan kalau dibandingin di sel itu airnya cenderung lebih rendah ya dibanding luar, berarti air yang dari tinggi akan masuk ke dalam. Osmosis ke dalam. Makanya kenapa dia kayak turgid. Turgid itu bahasanya itu apa ya? Kayak balon mau pecah tapi nggak bisa pecah karena ada yang nahan. Ya basically kayak apa ya, kayak kedot ya, bisa dibilang kedot lah ya, kayak gitu, kayak ya kedot. Gue nggak tahu bahasanya apa, itu bahasanya turgid. Kalau isotonis malahan dia cenderung normal ya, biasa aja. Nah kalau hipertonis sama kayak tadi, berarti air yang di dalam sel cenderung lebih tinggi dibanding air yang di luar sel. Karena kalau hipertonis kan konsentrasi zat terlarutnya yang tinggi, sedangkan airnya rendah kan. Jadi kalau relatif terhadap sel, airnya lebih rendah, makanya H2O keluar. Nah, karena keluar dia mengkerut, disebut sebagai plasmolisis. Nah, kalian jangan terkecoh juga kalau misalnya nanti soalnya kayaknya dia pernah ngomong dimension. Kalau soalnya kayak tentang daging itu kan berarti sel hewan kan? Berarti yang kalian lihat ini. Kalau sel tumbuhan ini, sel tumbuhan gak mungkin lisis. Kenapa gak mungkin lisis atau gak mungkin pecah? Karena ada dinding sel. Begitu deh.